subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. 41 orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena puluhan orang yang hilang belum juga ditemukan. Warga bergotong royong mengevakuasi salah satu korban banjir bandang di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 41 orang meninggal dan 27 orang dilaporkan hilang. Warga di Gunung Lewotoloko, Ile Ape juga mengevakuasi korban meninggal akibat banjir dari Gunung Ile Lewotoloko yang menerjang permukiman warga Minggu dini hari. Petugas gabungan bersama warga terus mengevakuasi korban meninggal dan terluka. Petugas juga masih fokus membuka akses jalan dan pendataan korban meninggal dan terluka masih diproses. Buka akses agar evakuasi itu berjalan lancar. Nah, itu yang menjadi prioritas. Nah, sehingga masih ada kesimpang siuran data, kecuali secara visual yang kita melihat sendiri ada beberapa yang meninggal tadi. Kalau saya lihat sendiri tadi ada sekitar 3 tambah 1 4 di jalan 2 ya hampir 8 ya. Tapi saya belum pastikan tadi. Kerusakan cukup parah melanda daerah Lewoleba. Selain menutup akses jalan, tiang listrik dan sejumlah fasilitas lainnya juga rusak. Sementara itu, pemirsa, korban banjir bandang Keva Timur Tengah Utara mencapai ratusan orang. Para pengungsi tersebar di kantor lurah terdekat dan Balai Kesehatan Polindes. Mayoritas korban banjir bandang di Kelurahan Benpasi dan Kelurahan Maubeli adalah anak-anak dan ibu-ibu. Pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi tengah berjalan. Jumlah warga yang mengungsi mencapai 269 orang. Namun beberapa warga belum terdata karena memilih untuk mengungsi ke sanak saudara. Hujan yang masih terjadi membuat para pengungsi kesulitan tidur. Ibu dokter untuk pemeriksaan kesehatan, ada anak-anak bayi, ada 2 orang anak bayi yang tadi sempat ditangani oleh ibu dokter dengan bapak orang tua 1, dia ada sekter tadi sudah diperhatikan. Dan pemirsa, informasi terkini banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, kita bergabung dengan kontributor iNews Joni Nura yang berada di Pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Joni. Selamat pagi pemirsa iNews. Ya, bagaimana kondisi di sana? Apakah ada informasi terbaru terkait korban yang masih hilang? Baik, dapat saya laporkan bahwa jumlah korban yang meninggal yang sudah ditemukan oleh warga yang mencari menggunakan alat seadanya sudah berjumlah 44 orang. Masih sekitar 7 orang yang belum ditemukan. Tidak menutup kemungkinan bahwa korban ini akan terus bertambah karena pihak masyarakat dan pemerintah kesulitan mendapatkan alat berat sehingga bisa menggali lumpur yang menutup rumah-rumah warga. Oke, kondisi proses pencarian saat ini selain terkendala alat berat? Sampai saat ini situasi di Adonara sendiri masih diterjang hujan hingga malamnya warga tidak melakukan pencarian bersama tim gabung dalam TNI dan Pemda. Oke, Joni, 7 orang yang masih hilang ini di satu wilayah saja atau tersebar di beberapa titik sebenarnya? Ini tersebar di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Ilebole. Kecamatan ini yang paling parah kah atau bagaimana kondisinya? Bisa Anda jelaskan? Kecamatan Ilebole ini yang dampaknya cukup besar, di mana ditemukan sekitar 44 warga yang sudah meninggal dan diduga kuat masih banyak yang tertimbun longsoran. Oke, untuk yang luka-luka kondisinya seperti apa pada saat ini? Baik, warga yang mengalami luka-luka ringan maupun luka berat, sementara ini Pemda sudah melakukan evakuasi
dan mereka ditampung di gedung-gedung pemerintah seperti sekolah maupun gereja maupun masjid yang ada di sekitar Adonara Timur, Kecamatan Adonara Timur. Oke, di lokasi pengungsian sementara itu seperti di gedung sekolah, apakah bantuan penanganan medisnya cukup memadai, Joni? Baik, sementara ini warga sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, minuman, air bersih, serta medik. Penanganan ini bantuan itu belum tiba di lokasi karena terkendala dengan situasi yang masih memburuk, gelombangnya masih cukup tinggi, kendaraan untuk menuju ke lokasi juga belum bisa ke lokasi yang dimana terdampak cukup besar akibat longsoran dan banjir bandang. Oke, jadi sebenarnya bantuan sudah ada, tapi terkendala dengan gelombang tinggi. Jadi tertahan di mana bantuan-bantuan ini sebenarnya? Sementara ini bantuan masih tertahan di Kabupaten Flores Timur. Di Kabupaten Flores Timur. Oke, untuk kondisi saat ini seperti apa di sana? Kondisi saat ini warga masih terus waspada. Mereka takut akan terjadinya kembali banjir bandang dan longsoran susulan yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 2 dini hari. Oke, untuk lokasi kejadian ini, terutama yang paling parah yang masih ada 7 orang hilang ini, letaknya berapa jauh sebenarnya sehingga sulit dijangkau dengan menggunakan kapal laut, Joni? Bisa Anda jelaskan? Baik, bisa saya laporkan bahwa kita terbuka dengan Pulau Adonara, di mana kita harus menempuh dengan menggunakan kapal laut. Jarak dari Larantuka menuju ke Adonara sekitar 2 jam perjalanan menuju ke kota Kecamatan Adonara. Dan sampai di kota Kecamatan Adonara Timur, kita harus menggunakan lagi darat, sepeda motor maupun kendaraan mencapai ke lokasi kurang lebih mencapai waktu 1 jam lebih. Namun sampai saat ini menuju ke lokasi Ilebolen sendiri belum bisa karena longsoran masih menutup seputar jalan dan bahkan ada jalan yang menghubung ke Kecamatan Ilebolen sendiri putus. Tidak ada akses menggunakan udara, menggunakan jalur udara? Sementara ini belum ada. Belum ada. Kondisi untuk warga yang mengungsi saat ini bagaimana, Joni? Kondisinya saat ini mereka mengalami luka-luka ringan dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa obat-obatan serta makanan serta air bersih. Oke, jadi untuk saat ini semua bantuan tersebut masih tertahan dan menunggu cuaca kembali membaik untuk saat ini. Terima kasih, kita akan update nantinya informasi terbaru dari sana. Joni Nura melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, dampak banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur merusak fasilitas umum. Pemadaman listrik pun terjadi di sejumlah wilayah. Tingginya intensitas hujan membuat bendungan Lambanapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur meluap. Derasnya luapan air berdampak pada jembatan Ahmad Yani atau jembatan lama Kambaniru di Sungai Kambaniru, Sumba Timur hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Selain itu, jembatan Benenain di Kabupaten Malaka juga terputus akibat dihantam banjir bandang. Jalur yang menghubungkan Besikama dan Malaka pun terputus. Banjir juga merendam permukiman warga di Kabupaten Malaka. Ratusan rumah warga rusak dan sejumlah wilayah terisolir. Dampaknya tidak terlalu parah ini. Barusan tahun ini luapan banjirnya mungkin karena intensitas airnya terlalu banyak sehingga luapan air kali Benenain terlalu besar sehingga banjir dampak dari banjir bandang itu mengenai semua di mana terkena semua.
Hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Dilaporkan dampak dari banjir bandang membuat pasokan listrik di sebagian wilayah NTT padam. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan dini terkait munculnya siklon tropis Roja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon ini dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir bandang, gelombang laut tinggi, dan angin puting beliung. Mohon izin Pak, BMKG memperkirakan siklon tropis Roja ini berada di Samudra Hindia sebelah barat daya Kepulauan Rote NTT. Diperkirakan badai siklon akan mempengaruhi wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Siklon Roja ini akan semakin menguat dari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan. Yang harus diwaspadai dari siklon ini adalah kecepatan perputaran angin yang tinggi, yaitu 85 km per jam, namun memiliki kecepatan pergerakan yang lambat. Harian yang dimunculkan seperti pertama pada tanggal kecepatan angin pada pusarannya itu sampai berapa tadi 85 km per jam. Jadi bayangkan pusaran 85 km per jam itu kan sangat cepat, tapi dia meninggalkan Indonesianya itu lambat, bergerak untuk meninggalkan Indonesia itu lambat, sehingga dampaknya akan sangat terasa dan tidak pergi-pergi.